Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Asep Kurniawan. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Talegong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, arsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Untuk merefleksi modul 1.1 ini, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Hajar Dewantara? Langsung aja, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan yaitu teacher center, di mana proses belajar mengajar yang berpusat pada guru. Proses pembelajaran yang seperti ini, murid hanya berlaku sebagai objek pada pembelajaran, sehingga murid cenderung pasif. Jadi, yang aktif pada pembelajaran seperti ini yaitu gurunya. Kemudian yang kedua, transfer ilmu, di mana proses belajar mengajar yang dilakukan hanya bertujuan untuk transfer ilmu atau aspek kognitif saja, tanpa memperhatikan aspek yang lain seperti aspek afektif maupun psikomotor. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran hanya dilihat dari ketercapaian KKM. Jadi, keberhasilan proses belajar mengajar hanya diukur dari ketercapaian KKM atau kriteria keterampilan mengajar saja. Hal seperti ini, keberhasilan tidak dilihat dari pemahaman materi dan prestasi belajar murid, sehingga ada beberapa murid yang mengandalkan keberuntungan pada saat penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Selanjutnya, dari pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran yang saya lakukan terdapat beberapa kekeliruan, sehingga saya berusaha melaksanakan pembelajaran yang student center, di mana pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga murid lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih memahami materi yang disampaikan. Kemudian, pembelajaran secara menyeluruh, di mana pembelajaran tidak berfokus pada kognitif siswa aja, tapi semua kompetensi yang ada pada siswa itu harus ada perkembangan, baik dari sikap, pengetahuan, ataupun keterampilannya. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun, di mana pendidikan yang menuntun ini yaitu membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga untuk merefleksikan modul 1.1 ini, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik murid. Jadi, pembelajaran yang dilakukan bisa lebih bermakna dan murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi pada modul 1.1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.